Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Anda sendiri ke sini? Iya, tadi sendirian. Oh, tadi ke sini kira-kira jaraknya berapa lama? Sekitar 25 menit. Lumayan jauh ya? Iya. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angel Novitasari. Senang bertemu dengan Anda. Oke, salam kenal Kak Angel. Kalau boleh tahu, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Astri Hartati. Halo Astri. Halo Kak Angel. Ini saya panggil Astri atau ada panggilan lain? Panggil Astri aja Kak Angel. Oh, oke, baiklah Astri. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, saya agak kurang baik Kak Angel. Oh ya, kalau boleh tahu apa tujuan Anda ke sini? Kelihatannya wajah Anda sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal di perasaan Anda, sehingga Anda datang menemui saya. Iya Kak, saya ingin bercerita dengan Kakak. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda ceritakan? Baiklah, sebelum Anda menceritakan permasalahan yang Anda rasakan, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan dinamakan proses konseling. Jadi Anda bebas mengungkapkan masalah Anda dengan saya itu bagaimana tanpa saya beberkan masalah Anda kepada orang lain, karena ini merupakan asas kerahasiaan saya sebagai seorang konselor. Selain itu, saya juga tidak akan memaksa Anda untuk bercerita. Silakan Anda bercerita sesuai apa yang ingin Anda katakan tanpa ada rasa beban. Selain itu juga, yang perlu kita sepakati adalah jika ada kegiatan yang perlu Anda lakukan setelah pertemuan kita kali ini, Anda harus melaksanakannya. Jika tidak, pertemuan kita akan sia-sia. Baik Bu. Apa yang bisa kita bicarakan sekarang? Begini Bu, saya terjebak dalam situasi yang sangat membingungkan. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya Bu? Bisakah Anda menceritakan lebih jelas? Iya, jadi begini Bu, saya itu punya pacar. Kami sudah pacaran dari kelas 1 SMA. Saya sangat sayang banget sama dia, dan dia juga merasa sedih jika harus putus. Kemudian saya juga bingung. Lalu, apa yang membuat kamu menjadi bingung? Orang tua saya tidak merestui hubungan kami Bu. Bisakah Anda menceritakannya lebih jelas lagi? Mengapa orang tua Anda tidak menyetujui hubungan kalian? Sebenarnya pacar saya itu tidak seagama dengan saya, tapi dia seorang laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Maka dari itu orang tua saya tidak menyetujui hubungan kami. Saya harus memilih satu di antara kedua orang tua atau pacar saya. Berada di posisi Anda saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang Anda rasakan saat ini. Bisakah Anda menjelaskan pacarmu, lelaki yang baik dan tanggung jawab itu seperti apa yang kamu maksud? Iya, baik. Terus dia juga bertanggung jawab sama omongan dan janjinya. Jadi menurut Anda, dengan begitu dia sesosok laki-laki yang sempurna? Bisa dibilang begitu sih, Tapi bagaimana? Bisakah Anda menceritakannya lebih jelas lagi? Tapi sama orang tua saya tetap saya tidak setuju Bu. Saya pikir dengan cara memiliki hubungan diam-diam bisa menyelesaikan masalah. Padahal saya sangat berharap bisa menikah dengannya. Jadi selama 4 tahun ini saya diam-diam menjalin hubungan, apa gunanya? Anda merasa kecewa dengan keadaan yang Anda alami saat ini. Mengapa Anda memilih jalan diam-diam memiliki hubungan untuk menyelesaikan masalah?
Ya tentu Bu, saya sangat kecewa. Sebenarnya saya berharap dengan hubungan diam-diam seperti ini dapat lambat laun pacar saya mau pindah agama. Tapi kenyataannya berbeda. Kami tetap berpegang teguh pada keyakinan kami masing-masing. Jadi Anda merasa kesulitan karena Anda bingung untuk menentukan pilihan yang amat besar ini dalam kehidupan Anda ini. Iya, seperti itulah Bu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tidak mungkin meninggalkan orang tua saya hanya karena cinta. Namun saya juga tidak bisa meninggalkan laki-laki yang amat sangat saya cintai, Bu. Apakah tidak ada usaha yang dapat kamu lakukan untuk mengubah sikap orang tuamu itu? Pernah. 1 bulan yang lalu, saya sudah menelpon paman saya agar paman saya mau memberikan pengertian kepada ayah saya. Hasilnya lumayan. Saya sudah berani lagi untuk membicarakan lagi pacar saya dalam keluarga saya. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Seminggu yang lalu, orang tua saya malah melarang saya untuk hanya sekedar keluar dari rumah. Katanya takut kalau saya bertemu dengan pacar saya dan diajak kawin hari. Jadi Anda merasa kecewa karena Anda dilarang oleh orang tua Anda itu? Saya sangat kecewa sekali saat itu karena saya pikir mereka sudah membuka hati untuk menerima keadaan saya. Ternyata sayanya yang salah. Anda merasa frustasi karena Anda tidak disetujui? Iya, saya sangat frustasi dan kehilangan arah. Saya ingin sekali berinisiatif dan tentunya saya harus membuat rencana kegiatan apa yang harus saya lakukan untuk melakukan inisiatif saya itu. Tetapi apakah saya bisa meyakinkan orang tua saya? Anda berkata bahwa Anda ragu untuk meyakinkan orang tua Anda. Walaupun Anda telah bertekad untuk belajar berinisiatif, bagaimana ini? Maksud saya belum tahu cara untuk meyakinkan kedua orang tua saya. Apakah kamu belum mencoba untuk berhubungan secara sangat baik dengan orang tuamu di rumah? Saya selalu bersikap baik di rumah, tapi saya sering untuk tidak mendengarkan nasihat kedua orang tua saya. Baiklah, jika begitu, mulai sekarang kamu harus lebih sering untuk mendengarkan nasihat orang tuamu. Dan itu juga adalah salah satu cara yang kecil untuk memulai hubungan yang baik. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, selanjutnya langkah apa yang kamu rencanakan? Saya rasa saya harus lebih memperhatikan kedua orang tua saya lagi. Di samping itu juga saya harus menunjukkan bahwa saya mengikuti dan memahami nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua saya. Oke, baik sekali. Jadi, langkahmu adalah mendengarkan yang kamu rencanakan. Adalah memperhatikan, mengikuti dan memahami isi pembicaraan. Bagaimana caramu agar kamu benar-benar memahami isi nasihat orang tuamu? Saya dapat menganggukkan kepala, mengucapkan kalimat iya, atau mengemukakan pertanyaan singkat seperti bagaimana selanjutnya. Baiklah, saya tahu bahwa tugas ini tidak mudah, tetapi jika kamu dapat menyelesaikan setiap langkah dengan baik, maka kamu dapat merasa senang dan dapat berhubungan baik dengan kedua orang tuamu. Baik, Bu. Bagus, Anda bisa memahami masalah yang sedang Anda alami saat ini. Rupanya waktu pertemuan kita sudah hampir habis. Untuk memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini akan kita lakukan beberapa hal. Pertama, dapatkah kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita tadi? Tentu, pertama saya lebih dapat menurut pada orang tua apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Kedua, saya harus lebih memperhatikan kedua orang tua saya. Dan ketiga, saya harus memahami nasihat orang tua saya dan melakukan apa yang dikatakan. Hanya itu yang dapat saya lakukan untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang tua saya agar mereka merestui hubungan saya. Bagus sekali. Kamu telah memahami rencana untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Saya merasa senang. Jalan keluar dari masalah juga sudah mulai tampak. Baiklah, Anda hebat hari ini. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan di sini dan jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat. Iya,
Mari. Terima kasih. Ya.